Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas tentang pengenalan dasar-dasar komputer dengan pemateri yaitu saya, Amalia, dan teman saya, Nurhastina Fitrianti. Pertama, kita akan membahas tentang pengenalan komputer. Diciptakan pertama kali pada periode pertengahan tahun 40-an pasca Perang Dunia Kedua. Komputer terbagi atas berbagai jenis berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada komputer mainframe, yang ukurannya besar, digunakan sebagai tulang punggung pengolahan data di organisasi besar. Kedua, komputer mini, memiliki bentuk dan kegunaan yang lebih kecil dari komputer mainframe. Yang ketiga, komputer mikro, komputer yang paling kecil, yang diperuntukkan ketugasan yang lebih simpel dan biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil. Untuk dapat menjalankan komputer diperlukan 3 unsur penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, kita akan membahas tentang hardware atau perangkat keras. Hardware adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh, terdiri atas 3 bagian, yaitu input, proses, dan juga output. Kita akan membahas tentang contoh alat-alat masukan atau input. Yang pertama ada papan ketik atau keyboard. Keyboard ini pada dasarnya sama saja dengan mesin ketik manual. Keyboard pada komputer lebih lengkap dan disertai dengan berbagai tambahan tombol. Yang kedua ada mouse. Mouse digerakkan dengan cara menggeserkan benda tersebut pada alas dengan menekan tombol yang ada di depan mouse. Lalu yang ketiga ada scanner. Scanner adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memasukkan gambar atau foto, misalnya dari majalah, album foto, atau koran, ke dalam bentuk format file dalam komputer. Yang selanjutnya ada plotter, touchscreen, dan juga like pen. Lalu kita akan membahas tentang contoh alat-alat pada proses. Yang pertama ada prosesor, merupakan otak dari komputer yang menjadi pusat pemrosesan data. Yang kedua ada arithmetic and logical unit, yang merupakan unit pemrosesan untuk data bersifat logika dan perhitungan matematik. Yang ketiga ada mainboard atau motherboard, sebuah papan induk yang digunakan untuk menggabungkan berbagai peralatan yang terdapat dalam CPU. Untuk media penyimpanan, yang pertama ada RAM, untuk menyimpan perangkat lunak dan data. RAM memungkinkan operasi baca dan tulis, tetapi memiliki sifat mudah hilang. Yang kedua ada ROM, merupakan suatu bentuk media penyimpanan yang dapat dibaca, tetapi tidak dapat ditulis. Lalu ada penyimpanan sekunder. Yang pertama disket dan juga hard disk. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh alat-alat output, yaitu ada printer yang merupakan bentuk keluaran yang berupa dokumen kertas. Printer terbagi atas beberapa jenis, diantaranya printer laserjet, merupakan salah satu printer yang paling canggih dengan teknologi laser. Biasanya tinta laser menghasilkan hasil cetakan yang sangat halus. Yang kedua ada printer inkjet, merupakan tinta cair sebagai alat untuk menulis, menghasilkan cetakan yang lumayan bagus, tetapi tidak sebagus hasil cetakan printer laser. Yang ketiga ada printer dot matrix,
yang menggunakan jarum sebagai alat pemukul pita printer, menghasilkan suara yang agak keras, cetakan yang kasar, tetapi sangat berguna untuk menulis cetakan yang membutuhkan salinan dengan kertas karbon. Selanjutnya, ada monitor, merupakan bentuk keluaran yang berupa tampilan layar. Dalam perkembangannya, monitor mengalami pelonjakan teknologi yang luar biasa. Diawali dari monitor dengan resolusi sederhana dan berwarna hitam putih menjadi layar video yang memiliki resolusi paling halus. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Software sendiri adalah suatu program yang digunakan oleh komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah suatu program komputer yang digunakan untuk mengawali proses komputer setelah komputer dihidupkan. Sistem operasi ibarat pintu yang menghubungkan pemakai dengan komputer. Contoh sistem operasi diantaranya ada DOS, yaitu Disk Operating System, sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan Seattle Computer Products sebelum dikembangkan oleh Microsoft. DOS merupakan sistem operasi berbasis teks yang jarang dipakai pada saat ini, karena sekarang orang-orang lebih menyukai sistem operasi antarmuka berbasis grafik. Yang kedua ada OS/2 atau Operating System 2. Sistem operasi ini adalah hasil dari kolaborasi antara International Business Machine dan Microsoft Corporation. OS/2 dibuat sebagai pengganti DOS. Yang ketiga ada Linux. Linux merupakan proyek perangkat lunak terbesar di dunia. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat tambahan lainnya. Kelebihan Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas atau gratis. Yang keempat ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Saat ini, Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan karena menggunakan antarmuka berbasis grafik. Sistem operasi Windows tidak seperti Linux yang bersifat open source. Sistem operasi Windows ini bersifat berbayar. Yang terakhir ada Mac OS atau Macintosh Operating System. Sistem operasi ini dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan Apple Inc. Sistem operasi ini hanya terdapat di komputer Apple saja. Pengguna Mac OS tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Hal ini dikarenakan dari dulu sampai sekarang produk Apple adalah perangkat yang tergolong mahal. Perangkat lunak yang kedua ada program paket. Program paket adalah program jadi yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya untuk pengolahan kata seperti WordStar, WordPerfect, dan Microsoft Word. Untuk program pengolah angka ada Lotus 123 dan Microsoft Excel. Untuk program pengolah data ada DBase 3+ dan Microsoft Access. Dan untuk program akuntansi ada DEA, MYOB, Accurate 2000, dan lainnya. Perangkat lunak yang ketiga ada program bantu. Program bantu adalah program yang digunakan untuk membantu kinerja proses komputer dan menanggulangi ataupun mengobati kerusakan pada sistem komputer. Contohnya adalah program antivirus, program ScanDisk, program Norton Utility, dan lainnya. Perangkat lunak yang terakhir adalah program bahasa. Program bahasa adalah program yang digunakan untuk membuat suatu program baru. Jadi, program bahasa adalah program yang digunakan sebagai translator bahasa komputer kepada bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Contoh program bahasa adalah bahasa Basic, Common Business Language, Fortran atau Formula Translator, bahasa C, Assembly, Clipper, dan lain-lain. Selanjutnya ada brainware atau manusia.
Manusia sebagai pemakai komputer memiliki 3 tingkatan yang didasarkan pada penguasaan terhadap komputer, yaitu yang pertama, ada operator. Operator merupakan tingkatan paling rendah dalam penguasaan komputer. Operator adalah orang-orang yang bisa mengoperasikan program-program paket pada komputer. Yang kedua, ada programmer. Programmer adalah orang yang dapat membuat program komputer dengan menggunakan program bahasa komputer. Yang ketiga, ada sistem analis. Sistem analis adalah orang yang tidak hanya dapat membuat program komputer, tetapi juga dapat merancang suatu sistem informasi dengan menggunakan komputer. Selain ketiga tingkatan tersebut, terdapat satu tipe lagi pemakai komputer yang bertugas untuk memperbaiki komputer yang mengalami kerusakan, yaitu disebut dengan teknisi komputer. Demikian video pembelajaran pengenalan dasar-dasar komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami harapkan materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.